Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Mallory Eknana Mantik dengan NIM 1805531051. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan laporan hasil kerja praktik saya berjudul Pengaruh Maintenance 18.000 Jam PLTDG Unit 11 Pesanggaran terhadap Konsumsi Bahan Bakar. Nah, pada era zaman sekarang ini, hampir seluruh aktivitas manusia itu bergantung pada listrik, mulai dari peralatan rumah tangga, alat-alat utilitas, bahkan kendaraan pun sekarang sudah ada yang memakai energi listrik, dan juga masih banyak yang lainnya memakai energi listrik. Listrik sudah menjadi kebutuhan pada berbagai aspek aktivitas manusia. Pada Pulau Bali ini, yang terkenal dengan sektor pariwisatanya, tentunya harus memiliki pasukan listrik yang memadai untuk menjalankan sektor perhotelan, tempat wisata, dan lain-lainnya. Dalam prosesnya, maintenance atau pemeliharaan pada unit-unit pembangkit merupakan hal krusial untuk menjaga peralatan agar tetap beroperasi secara optimal. Dikarenakan setelah jangka waktu tertentu, efisiensi mesin mengalami penurunan dikarenakan contohnya adanya kotoran pada orang bakar dan juga hal-hal lain yang mungkin mengganggu kerja mesin tersebut. Nah, jadi tujuan dari pembuatan laporan kerja praktik ini itu adalah sebagai berikut. Pertama, memenuhi mata kuliah KP sebagai satu syarat kelulusan bagi mahasiswa mesin Universitas Udayana. Kedua, menambah wawasan tentang pembangkit listrik, terkhususnya pada pembangkit listrik tenaga diesel dan gas. Tiga, mengetahui maintenance apa saja yang dilakukan pada unit PLTDG. Dan juga keempat, mengetahui pengaruh maintenance pada jangka waktu 18.000 jam terhadap konsumsi bahan bakar. Untuk laporan ini, batasan masalahnya itu adalah analisa permasalahan terbatas sesuai dengan hasil performance test sebelum dan sesudah maintenance 18.000 jam. Hal ini termasuk juga pada pengukuran konsumsi bahan bakar yang diambil dari hasil performance test. Untuk rentang waktu pelaksanaan kerja praktik ini, kami laksanakan di PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali Pesanggaran pada tanggal 25 Januari sampai 26 Februari 2021. Penyusunan laporan ini menggunakan ketiga metode yang tertera di sini. Yang pertama ada praktek kerja lapangan, itu turun tangan langsung pada lapangan dan melihat proses overhaul langsung dan mengambil foto untuk dokumentasi. Lalu ada wawancara, itu kita mencari data melalui diskusi dan konsultasi para mentor. Kita memperoleh data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan efisiensi unit sebelum dan sesudah maintenance. Lalu ada studi literatur. Laporan ditulis setelah melakukan studi literatur terkait maintenance, efisiensi thermal unit, dan konsumsi bahan bakar. Nah, jadi PT Indonesia Power sendiri itu sudah berdiri sejak 3 Oktober 1995. Dia merupakan anak perusahaan dari PT PLN Persero yang telah dirancang untuk berperan menjadi solusi pemenuhan kebutuhan pasokan listrik di Indonesia melalui keunggulan kompetensi untuk mengoperasikan dan memelihara berbagai jenis pembangkit listrik yang bersahabat dengan lingkungan. Indonesia Power telah memastikan keberlanjutan pasokan energi melalui perbaikan proses secara berkelanjutan dan inovasi dalam berbagai bidang untuk menjadi perusahaan penyedia energi listrik yang terpercaya. PT Indonesia Power mengoperasikan 8 unit bisnis pembangkitan yang tersebar di UBH lokasi-lokasi strategis Jawa dan Bali, dan juga unit bisnis jasa pemeliharaan dengan total kapasitas terpasang sebesar 8.956 MW dari 133 unit pembangkit listriknya. PT Indonesia Power Bali PGU adalah unit bisnis pembangkitan yang menyediakan tenaga listrik khususnya di Pulau Bali. PT Indonesia Power UP Bali memiliki 3 lokasi pembangkitan yaitu unit PLTDG Pesanggaran, unit PLTG Gilimanuk, dan unit PLTGU Pemaron. Unit PLTDG Pesanggaran itu terdiri dari 12 unit PLTDG pembangkit listrik tenaga diesel gas dengan jumlah daya terpasang 200,16 MW yang disalurkan langsung ke jaringan tegangan 150 kV. Selain dari 12 unit PLTG tersebut juga terdapat 4 unit PLTG yaitu unit 1 dengan daya terpasang 21,3 MW, PLTG unit 2 dengan 20,1 MW, dan PLTG unit 3 serta PLTG unit 4 yang sebesar 42 MW. PLTG di Gilimanuk memiliki 10 unit dengan daya terpasang 133,8 MW dan PLTG Pemaron memiliki 2 unit sebesar 7,6 MW. Berikut daftar dari semua unit pembangkit listrik yang ada di bawah naungan Indonesia Power di Bali. Jadi tujuan perusahaan ini itu untuk menciptakan mekanisme peningkatan efisiensi yang terus-menerus dalam penggunaan sumber daya perusahaan, lalu meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan dengan bertumbuh pada usaha penyediaan tenaga listrik dan sarana penunjang yang berorientasi pada pemerintahan pasar yang berwawasan lingkungan, menciptakan kemampuan dan peluang untuk memperoleh pendanaan dari berbagai sumber yang saling menguntungkan, mengoperasikan pembangkit tenaga listrik secara kompetitif, serta mencapai standar kelas dunia dalam hal keamanan, keandalan, efisiensi maupun kelestarian lingkungan, dan mengembangkan budaya perusahaan yang sehat di atas saling menghargai antar karyawan dan mitra kerja, serta mendorong terus kekokohan integritas pribadi dan profesionalisme. Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan energi terpercaya yang tumbuh berkelanjutan. Misi dari Indonesia Power sendiri itu adalah menyelenggarakan bisnis pembangkitan tenaga listrik dan jasa terkait yang bersahabat dengan lingkungan. Moto dari perusahaan ini adalah Trust Us for Power Excellence.
Pemeliharaan itu pada dasarnya adalah proses pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan pengujian setiap komponen dan peralatan sehingga dapat beroperasi secara optimal. Pada PLTDG Pesanggaran sudah diatur dalam standar pemeliharaan yang merupakan pedoman dan menunjuk umum mengenai kegiatan pemeliharaan PLTDG untuk menjaga keandalan operasinya. Pemeliharaan PLTDG Pesanggaran secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tidak terencana. Pemeliharaan terencana ini terdiri dari dua jenis, ada pemeliharaan preventif dan pemeliharaan periodik. Untuk pemeliharaan tidak terencana ini, dia itu yang maksudnya pemeliharaan korektif, itu on-site maintenance untuk segera memperbaiki. Dalam laporan ini, saya ingin berfokus pada pemeliharaan 80.000 jam, dan yaitu termasuk jenis pemeliharaan preventif. Dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang efeknya pada konsumsi bahan bakar dari unit tersebut. Jadi, konsumsi bahan bakar PLTG unit 11 sebelum pemeliharaan 80.000 jam itu sebagai berikut. Jadi pilot fuel consumption itu sebesar 17 liter dengan output power sebesar 13.500 kWh. Lalu setelah pemeliharaan dilakukan, setelah pemeliharaan 80.000 jam, konsumsi bahan bakar itu berkurang. Pilot fuel consumption menjadi 13 liter dan juga output power naik menjadi 15.090 kWh. Berikut perbandingan konsumsi bahan bakarnya secara langsung. Jadi di tabel tersebut kita lihat bahwa pemeliharaan 18.000 jam ini terjadi penurunan konsumsi bahan bakar sebesar 4 liter, dari 17 liter menjadi 13 liter. Nah, selain itu terjadi juga peningkatan output tenaga sebesar 1.550 kWh dari awalnya mengeluarkan 3.500 kWh menjadi 15.090 kWh. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemeliharaan 18.000 jam ini memiliki efek positif pada kinerja mesin. Jadi konsumsi bahan bakar menurun dan juga output power meningkat. Nah, dari semua itu, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah, pertama, pemeliharaan yang dilakukan di PLTDG Pesanggaran secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pemeliharaan terencana dan tidak terencana. Pemeliharaan 80.000 jam ini termasuk dalam pemeliharaan terencana, spesifiknya pemeliharaan preventif periodik. Ya, lalu pada unit 11 PLTDG Pesanggaran, konsumsi bahan bakar sebelum overhaul 18.000 jam adalah 17 liter dengan produce power sebesar 13.500 kWh. Sementara konsumsi bahan bakar setelah overhaul 18.000 jam adalah 13 liter dengan produce power 15.090 kWh. Dari data yang sudah saya dapatkan, dapat disimpulkan bahwa overall 800.000 jam pada mesin akan memiliki dampak positif pada kinerja mesin, spesifiknya meningkatkan, maksudnya menurunkan konsumsi bahan bakar dan meningkatkan output tenaga mesin. Sekian laporan kerja praktek saya yang telah saya dapatkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Segala kritik dan saran saya akan terima. Terima kasih banyak.